Halo teman-teman, annyeonghaseyo, sawadika, konnichiwa. Halo teman-teman, annyeonghaseyo, konnichiwa, sawadika. Kali ini kita lagi ada di Pokenam, podcast kelompok 6. Oke, di podcast kali ini kita akan mewawancarai, ya Allah baku banget. Kita akan ngobrol nih, tanya-tanya mengenai materi kita, yaitu perubahan iklim. Nah, kita udah ada satu narasumber yang akan menjelaskan apa itu perubahan iklim, terus apa dampaknya, tips-tipsnya gitu loh. Oke, kita langsung sambut aja ya. Ini dia Kayla Apriliana. Oke, sini Kay. Halo Kayla. Halo Hanif. Oke, jadi Kayla ini merupakan salah satu teman kita, teman sekelas. Oke. Kay, kita mau nanya-nanya nih seputar apa sih itu perubahan iklim, apa dampaknya, apa upayanya gitu, boleh? Boleh. Oke. Gimana ya? Seperti yang kita ketahui nih, kondisi bumi kita belakangan ini kan lagi kayak kurang oke gitu ya, lagi nggak baik-baik aja. Iya. Nah, dari awal dulu coba, menurut lu apa sih perubahan iklim itu? Menurut gua, setelah gua baca artikel yang gua dapat, perubahan iklim itu dapat memicu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Ini terjadi karena pergeseran alami melalui variasi siklus matahari. Oke. Oh, jadi bisa gue simpulin nih. Jadi perubahan iklim itu kayak perubahan suhu atau pola cuaca dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Iya. Nah, kan dengan bisa terjadinya perubahan iklim ini pasti ada kayak penyulutnya gitu loh, ada penyebabnya. Apa sih penyebab terjadinya perubahan iklim yang lu tahu? Setahu gua, perubahan iklim itu terjadi. Yang menjadi penyebab utama perubahan iklim itu timbulnya gas rumah kaca akibat aktivitas manusia yang menutupi atmosfer bumi dan yang menjebak energi matahari dalam bumi serta meningkatkan suhu bumi. Oh, paham. Jadi penyebab utama terjadinya perubahan iklim itu aktivitas manusia ya? Ya. Gue paham. Jadi aktivitas manusia itu dapat menyebabkan produksi gas rumah kaca yang berlebihan, guys. Contoh produksi gas rumah kaca yang berlebihan tuh kayak penggunaan kendaraan pribadi yang terus-menerus, terus sektor industri gitulah. Bener nggak, Kai? Benar. Oke. Kita lanjut deh. Oke. Dengan terjadinya perubahan iklim itu pasti ada dampak yang terjadi dalam lingkungan kan. Nggak lingkungan aja sih, pasti ada dampak lain kan. Salah satunya kesehatan. Coba, kalau dampak perubahan iklim bagi kesehatan itu apa aja sih? Yang gue tahu dampaknya yang terjadi pada kesehatan manusia itu, yang pertama cuaca panas. Berlebihan dapat memicu penyakit jantung. Terus yang kedua, perubahan iklim mempercepat tumbuhnya penyakit yang berhubungan dengan air pada beberapa negara berkembang. Tingginya air pada
Tingginya curah hujan dapat mengancam suplai air bersih dan meningkatkan resiko penyakit seperti dehidrasi akut dan diare misalnya. Dan masih banyak lagi nih. Wah, banyak juga ternyata ya dampak perubahan iklim bagi kesehatan. Iya. Oke. Kita lanjut aja deh. Selain itu, perubahan iklim juga pasti ada konsekuensinya kan? Iya. Nah, menurut lu apa sih salah satu konsekuensi yang bakal terjadi? Menurut gua salah satunya yaitu peningkatan suhu global. Suhu yang lebih tinggi meningkatkan jumlah kasus penyakit terkait panas dan mempersulit pekerjaan luar ruangan. Oke. Jadi ternyata itu ya. Jadi dari aktivitas manusia kembali ke aktivitas manusia lagi. Jadi kayak si suhu bumi naik. Jadi jumlah yang terkena penyakitnya juga banyak. Terus emang sekarang lagi ini banget deh, kita jadi malas keluar gitu kan, panas kan, ya kayak bener. Oke, kita lanjut aja. Menurut lu Kai, apa sih tips-tips yang bisa dilakuin buat mengatasi perubahan iklim? Oke, menurut gua tips-tips yang bisa dilakuin untuk perubahan iklim yaitu dengan cara pengurangan emisi gas rumah kaca, peralihan ke energi terbarukan, penanaman pohon, pengembangan teknologi hijau, kebijakan dan regulasi terkait iklim, serta kampanye kesadaran masyarakat juga. Oke. Jadi gitu ya. Iya. Yang pertama itu pengurangan gas rumah kaca. Oke, jadi kayak penggunaan kendaraan umum gitu misalnya ya. Terus ada reboisasi, penanaman kembali pohon. Nah, terus yang terpenting itu kita harus menyadarkan yang lain gitu loh. Jadi si tips ini harus disosialisasikan juga kan ke yang lain gitu. Iya benar. Soalnya gini, mau gimana pun tips kita yang kayak mengurangi gas emisi rumah kaca, reboisasi tadi, kan nggak bakal menutup kemungkinan kalau misalnya kurang sosialisasi tadi, kayak masih banyak orang yang pakai kendaraan pribadi buat jalan, terus masih banyak industri-industri yang kotor gitu. Kalau nggak gini aja, ada nggak sih tips supaya menjaga kesehatan gitu di tengah perubahan iklim ini? Ada tuh nih. Tips menjaga kesehatan saat cuaca ekstrim, yaitu dengan cara mengonsumsi makanan sehat, berolahraga secara rutin, minum air putih yang cukup, tidur cukup setiap hari, memakai pakaian sesuai cuaca. Itu aja sih. Oke. Konsumsi makanan setiap hari, terus olahraga juga harus rutin ya. Iya. Minum air putih itu benar banget guys. Terus tidur cukup setiap hari, memakai pakaian sesuai cuaca. Oke deh. Apa lagi ya? Cukup itu aja sih. Gimana guys? Kalian ada yang mau bertanya? Silakan komen aja ya. Nanti bisa jadi dijawab sama Kakak Ila ini. Oke, jadi segitu aja podcast dari kita hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih juga buat Kak Ila ya udah menyempatkan datang ke podcast ini. Oke. Sama-sama. Terima kasih Kak Ila. Oke guys, jadi segitu aja Pokenam kali ini. Kalau kalian tertarik, jangan lupa share, like, and subscribe ya guys. Stay tune terus. Bye-bye.